beberapa negara di luar seperti di Jepang maupun di Singapura. Memang untuk Indonesia saat ini belum banyak, tapi saat ini sudah mulai dikembangkan oleh beberapa ahli seperti dikerjakan oleh teman-teman di tim Hyandra maupun dipimpin oleh Dr. Karina. Oke, ini take home message yang bisa disampaikan bahwa early detection penting untuk mencegah terjadi CRC. Jadi kalau kita bisa mengetahui hal-hal yang bisa memicu penyakit ini, maka kita bisa terhindar dari penyakit kanker usus besar. Dan dengan deteksi dini, maka kita bisa menemukan kanker kolorektal dalam stadium yang awal, sehingga akan meningkatkan survival dari para penderita kanker usus besar, dan tentunya dari segi biaya akan menjadi lebih hemat. Karena apa? Pada stadium yang awal, hanya diperlukan tindakan pembedahan, tidak memerlukan tindakan kemoterapi, targeting terapi, ataupun radiasi. Dan dipahami bahwa pengobatan kanker usus besar itu bersifat multimodalitas, tidak bisa hanya satu. Ingat bahwa pengobatan utama dari kanker padat, dalam hal kanker usus besar, adalah operasi dulu. Buang dulu tumornya apabila masih bersifat resectable. Akan beda kalau misalkan tumornya unresectable. Tapi artinya kita menemukan tumor, kita buang, lalu kita melakukan evaluasi, apakah ada keterlibatan dari kita bening, apakah ada keterlibatan dari organ jauh, baru kita evaluasi perlu tidaknya terapi adjuvan. Nah, yang nomor 4 menurut saya penting, saya masukkan sebagai take home message di sini adalah bahwa imun sel terapi itu akan bisa menjadi harapan baru untuk penderita CRC. Sehingga menjadi PR kita bersama untuk mengembangkan imun sel terapi di Indonesia untuk di masa yang depan. Dan terakhir, apabila sudah terdiagnose dengan CRC, kita tidak bisa menghindar. Yang bisa kita lakukan adalah hidup dengan cancer. Artinya, be happy dengan cancer, ya kan? Hidup normal seperti apa adanya, sedia kala tetap dan jangan lupa ibadahnya. Jadi jangan minder atau jangan menjadi depresi karena kanker. Bersikap sebagai orang yang survive dengan cancer. Dan ini terakhir, ini ada pesan dari instalasi deteksi dini bahwa di Rumah Sakit Kanker Darmais kami mempunyai program tentang 3D, yaitu deteksi dini Darmais, tidak hanya untuk kanker usus besar, tapi pada all cancer, termasuk untuk pemeriksaan dari biomolekuler maupun pemeriksaan gen untuk mendeteksi ada tidaknya kanker. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Fajar atas materi yang sudah diberikan, sangat menarik tentu saja. Dan dari materi Dr. Fajar tadi ada beberapa yang bisa kita pelajari, salah satunya adalah harapan baru, pengobatan penyokong untuk kanker kolorektal termasuk imun sel terapi yang akan dibicarakan setelah ini. Yaitu adalah topik selanjutnya, yaitu terapi T-cell dan NK cell sebagai pendukung terapi kanker terstandar yang akan dibawakan oleh Dr. Karina, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik. Dr. Karina ini merupakan CEO dan pendiri Yayasan Hyandra Peduli, Klinik Hyandra dan Hyandra Lab, dokter spesialis bedah plastik di Klinik Hyandra, dan pemegang hak paten atas H Remedy dan tentang SVF tahun 2019 hingga 2039. Dan Dr. Karina tidak hanya bergerak di bidang bedah plastik, namun juga bergerak di bagian imun sel terapi, dan yang akan dibicarakan tentu saja setelah ini yaitu terkait dengan bagaimana terapi T-cell dan NK cell dapat menjadi pendukung untuk pengobatan terapi kanker yang terstandar. Telah bergabung bersama kita Dr. Karina yang luar biasa cantik dan menarik tentu saja. Sudah bergabung pada kita? Terima kasih Dr. Angga, siap. Baik Dr. Karina, kita bisa lanjutkan ke sesi selanjutnya. Para peserta webinar sekalian, inilah dia sesi terakhir dari acara webinar ini. Dr. Karina dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore
Semoga masih kuat ini untuk ikut webinarnya. Saya mengerti bahwa topik ini sangat susah ya dimengerti, terutama untuk awam. Dan saya sudah janji sebenarnya bahwa ini akan dibicarakan dalam bahasa awam, jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, jadi pada saat ini saya menerangkan di sini dalam kapasitas saya sebagai CEO dari Hyandra Lab, dan ini adalah judul materi yang hari ini akan saya sampaikan, yaitu terapi T-cell dan NK cell sebagai pendukung terapi kanker terstandar. Ini adalah disclosure saya adalah pemegang paten H-Remedy, ya, dan CEO dari Hyandra Lab. Kalau melihat titel mungkin ya agak membingungkan, tapi saat ini saya sebagai CEO dari Hyandra Lab dan saya sendiri merupakan lulusan dari program doktoral biomedik tahun lalu. Di disclaimer saya, pendapat yang saya sampaikan di sini tidak mewakili organisasi atau kelompok manapun, dan ini adalah hasil dari research di Hyandra Lab. Saya mewakili tim saya untuk menyampaikan hal ini. Karena sebagian besar di sini adalah para apoteker yang tergabung di IAI, terima kasih sekali lagi kepada IAI dan PT ISWI yang telah mempercayai kami untuk sekali lagi share ya mengenai sel terapi. Ini adalah learning objectives yang akan ditayangkan hari ini dan outlines-nya. Baik, saya akan mulai. Jadi mungkin ada beberapa peserta ya yang pernah ikut dalam webinar PT ISWI yang menggandeng Hyandra waktu itu ya, ada 2 kali sebelumnya, sebelum webinar ini. Dan mungkin sedikit banyak sudah memahami bahwa Hyandra Lab ini sudah berdiri dan berizin SK Menteri sejak tahun lalu, dan mungkin selama ini lebih dikenal sebagai laboratorium CGMP untuk SVF atau stromal vascular fraction yang mengandung stem cell. Ya. Dan ini adalah SK Menteri kami dan sertifikat paten yang sudah keluar. Jadi memang selama ini tim kami mampu untuk melakukan proses SVF yang mengandung stem cell. Apa itu? Nah, stem cell itu adalah sel yang bersifat regeneratif, alias kalau di badan kita ada yang perlu diperbaiki, nah, stem cell itu bisa bekerja untuk memperbaiki. Dia sifatnya seperti, dalam tanda kutip, seperti tukang lah, gitu ya. Jadi dia bisa membangun-bangun sesuatu yang sudah rusak. Dia bisa memperbaiki. Namun apa daya, ya walaupun sudah mendapatkan izin-izin ini, apa daya saya dijebloskan dalam tanda kutip oleh yang di atas untuk masuk kembali ke babak belajar lagi. Kenapa saya kasih tanda kutip new learning experience tentang imun sistem? Karena sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang baru untuk saya sebagai seorang dokter. Karena ini adalah basic teori biologi yang anak saya saat ini lagi kuliah ya kedokteran, dan dia lagi belajar sel imun. Jadi ini sebenarnya dipelajari di tingkat dasar. Dan saya juga dulu belajar di tingkat dasar, mungkin karena dalam perjalanannya tidak pernah menyentuh lagi soal ini, jadi lupa. Gitu. Ya, terpaksa belajar lagi karena apa? Pada bulan Juni 2016, ibu saya dinyatakan terkena kanker kolon stadium 2B. Dan ini adalah foto sebelum Dr. Fajar nih yang melakukan operasi pada ibu saya. Di sini bisa kita lihat ini kankernya. Dan dari hasil patologi anatomi, hasil pemeriksaan selnya, dinyatakan bahwa ibu saya menderita adenokarsinoma berdiferensiasi buruk. Artinya apa? Selnya tuh nggak bagus lah gitu ya. Kalau kanker itu termasuk yang ya keganasannya tinggi. Dan karena ibu saya kebetulan seorang dokter spesialis juga, walaupun berbeda bidang dengan saya, ibu saya setelah operasi seharusnya masuk ke kemoterapi, namun beliau menolak karena khawatir dengan efek sampingnya. Dan saya rasa ini adalah suatu ketakutan yang umum gitu. Ya, kalau seseorang divonis harus kemoterapi, itu pasti orangnya akan, aduh gitu ya, mendengar kata kemoterapi itu pasti kan udah merasa insecure gitu, merasa tidak aman dan tidak nyaman. Dan itu yang terjadi pada ibu saya.
Dan saya nggak bisa memaksakan, karena biar bagaimanapun kan beliau punya hak gitu untuk menolak. Lalu apa? Apa boleh buat? Saya terpaksa